Halo semuanya, kali ini kita akan membuat handbag rajut dua motif seperti ini. Seperti yang kalian lihat, ini yang bagian bawah ini motif stroberi, dan yang bagian atas ini motif kipas atau shell stitch ya. Dan untuk handle-nya sendiri ini handle ulir, sudah ada tutorialnya, silahkan lihat di deskripsi ya. Ini sangat lucu sekali untuk kita bawa pergi-pergi. Dan untuk bagian dalamnya ini seperti ini, saya sertai dengan inner pocket ya, untuk menyimpan kartu-kartu di sini. Dan ini lumayan lebar untuk menyimpan makeup kita. Nah, seperti ini ya. Ini sangat cantik motifnya. Sahabat di rumah bisa kreasikan sendiri dengan warna favorit sahabat. Langsung kita ke tutorialnya. Kita mulai dengan benang warna ungu, kita buat slip knot. Lalu kita buat 5 rantai, 1 2 3 4 5. Lalu kita buat single crochet di lubang kedua, kita buat di bagian back bumnya ya. Satu, dua, tiga, empat. Jadi di sini ada 4 single crochet. Lalu kita akan buat satu rantai, lalu kita balik. Ini sudah ada satu baris single crochet. Kita buat tiap lubang satu single crochet bolak-balik. 1 2 3 4. Satu rantai kembali, lalu kita balik. Tiap lubang satu single crochet. 1 2 3 4. Seperti ini. Lalu single crochet bolak-baliknya ini akan kita lanjutkan sampai 52 kali ya. Jadi banyaknya itu kelipatan 4. Nah, ini sudah kita ulangi sebanyak 52 kali. Jadi ini kelipatan 4. Lalu selanjutnya kita akan buat single crochet berkeliling. Dari sisi panjang dulu sini, lalu di bagian sudutnya kita isi dengan 2 single crochet, turun ke sisi pendek 2 single crochet juga di bagian sudut, lalu kita lanjutkan ke sisi panjang yang bagian bawah sampai di sudut ini kita isi 1 single crochet saja karena sebelah sini sudah ada ya. Jadi tetap yang di bagian sudut 2 single crochet.
Dan yang bagian sisi pendek ini tidak usah kita beri single crochet, jadi nanti totalnya tetap kelipatan 4 ya. Nah, ini sudah kita buat single crochet berkeliling seperti ini. Jumlahnya ini kelipatan 4. Lalu kita akan lanjutkan membuat motif stroberi di bagian badan tasnya ya. Kita awali 3 rantai, 1 2 3, dan ini kita anggap sebagai satu double crochet. Lalu kita buat lagi double crochet sebanyak 3 kali, 1 2 3. Nah, di tarikan terakhir ini kita ganti dengan menggunakan benang warna pink. Kita sisipkan benang warna pink di sini di tarikan terakhir ya, seperti ini. Kita buat 5 double crochet di lubang yang sama. 1 2 3 4 5. Lalu ini kita tusukkan di benang pink yang pertama, lalu yang terakhir, lalu kita ambil benang warna hijau di sini. Kita kaitkan benang warna hijau di sini, kita keluarkan, nah seperti ini. Lalu kita ambil di bagian yang warna pink ini, benang warna hijaunya kita ambil 1 2 3 4. Jadi 4 kali ya, kita kaitkan lalu kita keluarkan semuanya. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita ambil lagi benang yang pertama, yaitu benang warna ungu. Kita kaitkan lalu kita keluarkan seperti ini. Kita tarik, agak tarik biar lebih rapi. Selanjutnya kita akan buat double crochet lagi sebanyak 3 kali seperti yang sebelumnya di lubang selanjutnya. Sini ya. Satu, sambil kita rapihkan, dan benangnya ini ikut kita rajut ya biar lebih rapi nanti hasilnya. Dua, tiga. Nah, di tarikan terakhir kita ganti lagi dengan menggunakan benang warna pink. Seperti ini. Kita buat 5 double crochet dalam satu lubang. 1 2 3 4
5. Kita lepaskan, kita tusukkan di benang pink yang pertama, lalu yang terakhir kita ambil benang warna hijau, kita kaitkan, kita tarik seperti ini, lalu kita ambil dari benang warna pink. 1, 2, 3, 4. Kita kaitkan lalu keluarkan semuanya seperti ini. Kita ambil benang warna ungu kembali, kita kaitkan seperti ini, lalu kita buat 3 double crochet di lubang selanjutnya. Masing-masing lubang 1 double crochet, 1, 2, 3. Seperti ini sudah ada 2 motif stroberinya. Kita ulangi sekali lagi ya. Di tarikan yang terakhir kita ganti menggunakan benang warna pink. Ini kita buat 5 double crochet dalam 1 lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lepaskan, kita tusukkan di benang pink yang pertama, yang terakhir, lalu kita ambil benang warna hijau, kita kaitkan ini, lalu kita ambil benang warna hijau. 1, 2, 3, 4. Kita kaitkan lalu keluarkan semuanya seperti ini. Kita ambil benang warna ungu, kita kaitkan, keluarkan, lalu kita buat 1 double crochet sebanyak 3 kali di lubang selanjutnya. 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya motif stroberinya. Ini bagian belakangnya lebih rapih karena ikut kita rajut. Kita lanjutkan membuat motif stroberinya sampai berkeliling sampai bertemu lagi di titik awal di sini. Nah, ini motif stroberinya sudah kita kerjakan memutar ya, seperti ini di baris pertama. Lalu selanjutnya kita akan membuat single crochet berkeliling. Tadi baris pertama motif stroberi, dan yang baris kedua dan ketiga nanti kita isi dengan single crochet berkeliling menggunakan benang warna ungu. 1 rantai, lalu setiap lubang kita isi 1 single crochet. 2, 3, lalu yang keempat kita
kita ambil di bagian stroberinya satu lubang saja ya, di bagian hijau yang panjang ini. Jadi nanti jumlah lubangnya tetap kelipatan 4 ya, jadi tidak ada penambahan tusukan lagi. Lalu kita ambil di bagian ungu 3 kali, 1 2 3. Yang keempat di bagian hijau yang panjang ini 4 lagi, yang bagian ungu 1 2 3, bagian hijau 4. Satu, 2, 3, 4. Kita ulangi lagi. 1 2 3 4. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan single crochetnya memutar sampai bertemu lagi di titik awal. Nah, ini single crochet berkelilingnya sudah kita selesaikan. Selanjutnya di baris ketiga kita ulangi membuat single crochet berkeliling. Jadi single crochet berkelilingnya ada 2 baris ya. Kita ulangi berkeliling sampai bertemu lagi di titik awal. Nah, single crochet berkeliling yang kedua sudah kita selesaikan juga ya. Berarti ini sudah ada 3 baris. Baris pertama yang motif stroberi, baris 2 3 single crochet berkeliling. Kita lanjutkan di baris keempat, yaitu kita akan membuat motif stroberinya lagi. Jadi nanti motif stroberinya ada di tengah-tengah motif stroberi yang sebelumnya ya. Ini ada double crochet 1 2 3. Jadi nanti motif stroberinya ada di tengah-tengah sini, urutan sini. Berarti nanti di sini kita buat motif stroberinya ya. Kita awali dengan 3 rantai. 1 2 3. Karena motif stroberinya ada di tengah-tengah sini, yaitu di sini, jadi kita akan buat motif stroberinya di sini, di yang lubang kedua sini. Kita ambil benang warna pink. Caranya sama seperti sebelumnya, cuma tempatnya saja yang berbeda. Kita buat 5 double crochet di lubang kedua. Jadi urutan yang tengah-tengah sini. Satu, dua, tiga, 4, 5. Kita lepaskan, kita masukkan di lubang yang pertama yang warna pink, lalu yang terakhir kita ambil benang warna hijau. Ini kita ambil benang warna hijau sebanyak 4 kali. 1 2 3 4. Kita kaitkan lalu kita keluarkan semuanya. Seperti ini. Kita ambil benang warna ungu
kita kaitkan seperti ini, lalu kita buat double crochet sebanyak 3 kali di lubang selanjutnya. Masing-masing lubang 1 double crochet. 1, 2, 3. Tarikan yang terakhir jangan diselesaikan ya. Nah seperti ini, jadi motif stroberinya ada di tengah-tengah sini. Kita lanjutkan membuat motif stroberi yang kedua. Kita ambil benang warna pink, kita buat 5 double crochet di dalam satu lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lepaskan, kita masukkan di lubang pink yang pertama, lubang yang terakhir, lalu kita ambil benang warna hijau, kita kaitkan, lalu kita ambil benang warna hijau sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kita keluarkan semuanya seperti ini. Kita ambil benang warna ungu, kita buat double crochet di lubang selanjutnya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Tarikan yang terakhir jangan kita selesaikan. Kita ambil benang warna pink kembali. Kita ulangi sekali lagi ya. Kita buat 5 double crochet, 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan di lubang yang pertama, lalu lubang yang terakhir kita ambil benang warna hijau. Kita ambil sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kita kaitkan lalu kita keluarkan semuanya. Kita ambil benang warna ungu, kaitkan, lalu kita buat 3 double crochet di lubang selanjutnya. 1, 2, 3. Nah seperti ini ya, motif stroberi
yang di baris yang kedua seperti ini. Jadi motif stroberinya ada di tengah-tengah motif stroberi yang sebelumnya, ada di tengah. Lalu kita lanjutkan membuat motif stroberinya berkeliling sampai selesai, sampai bertemu kembali di titik awal. Nah, untuk motif stroberi yang keduanya sudah kita selesaikan ya di sini, memutar. Lalu selanjutnya kita akan buat single crochet berkeliling seperti yang sebelumnya ini. 2 baris single crochet berkeliling. Kita awali 1 rantai. Lalu di bagian stroberi ini kita ambil 1 tusukan di bagian yang hijau ini. 1, 2, 3, 4. Ini nanti tetap kelipatan 4 ya, tidak ada penambahan tusukan. Kita ambil 1 tusukan di stroberinya, 1, 2, 3, 4. Satu, 2, 3, 4. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini kita buat single crochet berkeliling sampai 2 baris ya, sampai bertemu lagi di titik awal. Nah, single crochet berkelilingnya sudah kita selesaikan sebanyak 2 baris ya di sini. Selanjutnya ini baris pertama sampai atas ini akan kita ulangi sampai mencapai tinggi yang kita inginkan. Nah, ini sudah kita ulangi sebanyak 5 baris motif stroberinya. Selanjutnya kita akan membuat bagian atasnya. Kita akan membuat motif kipas ya. Di bagian yang selanjutnya kita akan isi motif kipasnya dengan 5 double crochet. Caranya, kita skip 2 lubang, lalu kita buat double crochet di lubang ketiga sebanyak 5 double crochet. Kita skip 2 lubang ya, 1, 2, lalu di lubang ketiga kita buat double crochet sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita skip 2 lubang lagi, kita buat single crochet di lubang yang selanjutnya. 1 single crochet. Seperti ini, 1 motif kipas sudah selesai kita buat. Kita lanjutkan di motif kipas yang selanjutnya. Caranya sama ya, kita buat double crochet di lubang ketiga. 1, 2, 3 di sini. Kita buat 5 double crochet. Satu, 2, 3, 4,
5. Kita skip 2 lubang, 1 2, buat single crochet di lubang selanjutnya. Nah, seperti ini motif kipas yang kedua sudah selesai. Kita ulangi lagi membuat motif kipasnya. Kita skip 2 lubang, kita buat double crochet di lubang yang ketiga sebanyak 5 double crochet. 1 2 3 4 5. Skip 2 lubang, buat single crochet di lubang yang ketiga. Nah, seperti ini ya motif kipasnya. Lalu kita akan lanjutkan membuat motif kipasnya berkeliling sampai selesai bertemu kembali di titik awal. Nah, ini sudah kita kerjakan memutar motif kipasnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat motif kipas di baris selanjutnya. Sebelumnya kita bawa ini benangnya ke puncak sini ya, dengan cara kita tusuk selip. Kita tusuk selip dulu sampai ke atas. 1 2 3. Nah, setelah sampai di puncak seperti ini, kita buat 5 double crochet di titik paling rendah di sini, di paling sudut ini. Kita isi seperti tadi, 5 double crochet. 1 2 3 4 5. Lalu kita single crochet di puncak di sini, di tengah-tengah ya. 1 2 3 4 5, berarti tengah-tengahnya di sini, di nomor 3. Kita single crochet. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya sama, kita buat 5 double crochet di sudut sini. Sini ya, di sudut sini kita isi dengan 5 double crochet. 1 2 3 4 5. Kita single crochet di puncak di sini seperti ini. Kita ulangi lagi. Selanjutnya sama, kita buat 5 double crochet di sudut. 1 2 3 4 5. Single crochet di puncak. Nah, seperti ini ya motif kipas yang di baris kedua. Kita lanjutkan membuat motif kipasnya berkeliling sampai bertemu lagi di titik awal di sini. Nah, ini baris 2-nya sudah kita selesaikan juga, seperti ini ya hasilnya. Lalu nanti di baris 3 dan baris selanjutnya caranya sama. Ini benangnya akan kita bawa ke puncak dulu dengan cara kita tusuk selip, baru selanjutnya kita buat motif kipas. Kita ulangi dengan cara yang sama sampai mencapai tinggi yang kita inginkan ya.
membuat motif kipasnya. Nah, motif kipasnya ini sudah kita kerjakan. Ini saya buat sebanyak 10 baris di sini. Selanjutnya kita akan lanjutkan membuat di bagian atasnya ini kan bergelombang ya. Nanti kita buat agar ini jadi lurus. Seperti ini caranya. Yang pertama kita buat 3 rantai. 1 2 3. Ini kita anggap sebagai satu double crochet ya. Lalu kita buat 1 HDC di lubang 1 dan 2. Satu lagi HDC. Lalu di puncak kita isi dengan 1 SC. Sini di puncaknya 1 single crochet. Nah, seperti ini. Lalu mulai turun lagi di sini kita isi 2 HDC, 1 HDC, 1 HDC, lalu di bagian sudut kita isi dengan 1 DC. Satu HDC, satu lagi. Lalu di bagian sudut 1 double crochet. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti gelombangnya akan menjadi lurus. Selanjutnya di motif kipas yang selanjutnya 1 HDC sebanyak 2 kali. 1 SC di puncak, 1 HDC sebanyak 2 kali, 1 2, lalu 1 double crochet di sudut. Seperti ini. Kita ulangi ya. 1 HDC sebanyak 2 kali, 1 2, lalu di puncak 1 SC, bagian turun 1 HDC sebanyak 2 kali, lalu di bagian sudut kita isi 1 double crochet. Nah, seperti ini ya. Kita ulangi memutar dengan cara yang sama sampai bertemu lagi di titik awal. Nah, ini sudah kita kerjakan berkeliling ya. Jadi bagian atasnya ini lurus seperti ini. Selanjutnya kita akan kerjakan bagian finishingnya. Kita akan buat single crochet berkelanjutan di sini. Lalu di bagian ujung kanan dan ujung kiri nanti kita pasang ring D ya di sini. Untuk bagian talinya nanti di sini kita pasang di bagian kanan dan kiri. Selanjutnya kita buat single crochet berkelanjutan. Tiap lubang 1 single crochet. Seperti ini kita lanjutkan sampai di ujung sini ya, kita pasang ring D nya. Nah, ketika sampai di sini kira-kira 3 lubang, kita ambil ring D nya, kita
kita pasang di sini. Jadi 3 lubang di depan, 3 lubang di belakang, jadi jumlahnya ada 6 single crochet ya nantinya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini udah terpasang. Lalu kita merajut kembali seperti biasanya di luar. Kita merajut seperti biasa ya, kita buat single crochet berkeliling. Seperti ini. Kita lanjutkan sampai di ujung sebelah sini seperti yang sebelahnya tadi. Nah, kita sudah sampai di sisi yang satunya. Kita ambil ring D-nya, lalu kita rajut 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi, 6. Lalu kita merajut seperti biasa. Kita isi tiap lubang 1 single crochet. Nah, seperti ini ya. Ringnya di kanan dan kiri sudah kita pasang. Lalu kita lanjutkan membuat single crochetnya, memutar single crochet berkelanjutan sampai kurang lebih 3-4 cm ke atas. Nah, ini single crochet berkelilingnya sudah kita selesaikan, dan di kanan dan juga kiri sudah kita pasang ring D-nya. Selanjutnya tinggal kita pasang untuk o-ring dalamnya di sini. Nah, di sini sudah saya pasang untuk innernya seperti ini ya. Saya sertai dengan inner pocket di sini untuk menyimpan kartu-kartu. Selanjutnya tinggal kita pasang untuk handle-nya di sini. Seperti ini. Handbag rajutnya sudah jadi. Kalau sahabat di rumah ingin menjadikan ini sebagai sling bag, bisa tinggal ganti handle-nya ini dengan menggunakan sling yang panjang. Jadi multifungsi ya, bisa untuk handbag atau sling bag. Seperti ini, tas rajut 2 motifnya sudah jadi sudah siap kita gunakan. Jadi jangan ragu untuk mencoba ya, karena ini sangat mudah sekali untuk dibuat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.